Gawat, SBY, Demokrat, tak terima Prabowo, pimpin proyek food estate. Monohok, ini kata Rocky Gerung. Partai Demokrat tidak setuju dengan penunjukan Menhan Prabowo Subianto untuk memimpin program lumbung pangan nasional atau food estate. Prabowo dinilai sudah mempunyai tugas yang berat menjadi Menteri Pertahanan. Sementara pangan bukan tugas Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan memiliki tugas berat untuk memperkuat pertahanan negara. Apalagi akhir-akhir ini perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina semakin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara, kata anggota Majelis Tinggi, anak buah SBY, Syarif Hasan, Selasa 14 Juli. Syarif menilai Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Menurutnya, Kementerian Pertanian yang seharusnya menjadi leading sektor pada food estate, sebab Kementan adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan. Menurut dia, bekerja sama dengan koordinasi memang sah-sah saja antara sesama kementerian, tetapi pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya. Bila pemerintah tetap menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai leading sektornya, maka kebijakan ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tambah dia. Lahan bermasalah. Selain itu, Syarif mendorong pemerintah untuk membuat kalkulasi dan pertimbangan matang terkait rencana pelaksanaan program food estate di Kalimantan Tengah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah beberapa kali melaksanakan program food estate dengan hasil nihil. Apalagi, pemerintah telah memastikan bahwa program food estate akan dilaksanakan di pengembangan lahan gambut atau PLG, Kalimantan Tengah. Lahan ini, kata dia, pernah dikembangkan di masa pemerintahan Soeharto dan hasilnya gagal. Bekas PLG, pengembangan lahan gambut itu, menurutnya, hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Dulunya, di ex-PLG Kalimantan Tengah tersebut, dilakukan pembukaan lahan sebanyak 1 juta hektar. Lahan ini dibuka dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi sawah yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Pemerintah harus belajar dari kejadian masa lalu agar tidak terulang kembali, ungkap Syarif. Dia menuturkan bahwa ex-PLG yang dulunya rawa dan lahan gambut sangat rapuh dan heterogen. Lahan ini termasuk lahan suboptimal yang telah mengalami degradasi selama 25 tahun sejak dibuka pertama kali, yang membuat kesuburan tanah menurun, serta tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Pemerintah harus melakukan kajian mendalam, berkoordinasi dengan pakar dan akademisi di bidang pertanian dan ketahanan pangan, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada food estate dan percetakan 1,2 juta hektar sawah di Merauke, ungkap dia seperti tidak percaya dengan kemampuan Prabowo. Rocky Gerung pun angkat bicara. Pengamat politik Rocky Gerung merasa tidak masuk akal lantaran Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sektor program lumbung pangan nasional. Ia menduga Jokowi tidak percaya jika programnya itu diserahkan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini diungkapkan dalam video yang diunggahnya di kanal YouTube Rocky Gerung Official. Kalau misalnya Presiden mengalihkan penugasan soal pangan, kan pesan di balik itu artinya Presiden tidak percaya kalau urusan pangan dijalankan oleh kementerian yang memang tupoksinya seperti itu, yaitu Departemen Pertanian, kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arif. Ia lantas melontarkan spekulasi alasan Jokowi lebih menunjuk Prabowo untuk mengurus sektor ketahanan pangan daripada Menteri Pertanian. Kenapa Menteri Pertanian tidak dianggap? Apa karena memang Presiden sedang menugaskan Menteri Pertanian khusus untuk jangan tanam padi, tapi tanam pohon minyak kayu putih? Begitu, ujar Rocky Gerung. Sambil tertawa, Hersubeno Arif pun menyahut, karena produksi kalung anti corona itu tadi. Rocky melanjutkan, atau Presiden menganggap bahaya
kalau tugas itu dikasih ke Menteri Pertanian. Mungkin akan dikorupsi segala macam. Mungkin Presiden dapat bocoran, korupsinya tinggi di Departemen Pertanian. Satu-satunya keterangan Presiden mengatakan bahwa pemindahan program lumbung pangan nasional kepada Kementerian Pertahanan adalah karena alasan strategi, kata Prabowo. Mantan dosen Universitas Indonesia ini menjelaskan bahwa soal strategi pertahanan berkaitan dengan rumus kimia atau DNA sebuah produk pangan. Ia memberikan contoh, misalnya agar orang enggak curi DNA kayu manis. Jadi DNA-nya dikunci 3 kali. Jadi orang cuma sekali tanam kedua pasti mati. Atau beras kita dikunci DNA-nya biar enggak dicuri orang lain. Menurut Rocky, tidak ada urgensi yang jelas dengan dipindahkannya program lumbung pangan nasional kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia merasa kalaupun diprediksi akan terjadi krisis pangan, Indonesia tetap akan kekurangan sama seperti negara-negara lainnya. Lebih masuk akal bagi Rocky jika program tersebut tetap berada di bawah Kementerian Pertanian, tapi strateginya disusun oleh Kementerian Pertahanan. Kalau mau konsisten, mestinya ada peraturan presiden atau Perpres baru bahwa Kementerian Pertanian oleh presiden diubah menjadi sekedar dirjen di bawah Kementerian Pertahanan. Itu baru masuk akal, ucap Rocky. Tak tinggal diam, Dahlan Iskan pun ikut angkat bicara. Pangan pertahanan, tentara akan mengerjakan sawah besar-besaran di Kalimantan Tengah di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Itulah keputusan terbaru Presiden Jokowi di bidang pangan. Minggu lalu, yang mengumumkan juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil sudah menjadi juru bicara sejak Prabowo masih calon presiden dulu, yang ternyata terus dibawa Prabowo pun sampai saat Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Minggu lalu, Prabowo memang menghadap Presiden Jokowi di istana. Ternyata agenda pertemuan itu membahas soal pangan. Itu tidak mengejutkan. Soal pangan memang bisa gawat akibat pandemi ini. Yang mengejutkan adalah Menteri Pertahanan itu ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek pencetakan sawah baru di Kalteng itu. Kok bukan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Syahrul Yassin adalah tokoh Bugis yang pernah menjadi gubernur Sulsel 2 periode. Produksi beras di Sulsel sangat tinggi. Maka muncul banyak pertanyaan di seputar penunjukan Menhan itu. Ada apa? Bagi orang Bugis, ini siri, tulis Zainal Bintang di blog pribadinya. Bintang adalah tokoh Bugis Jakarta. Ia politisi Golkar, bintang film, dan wartawan senior kakak kandung Ilham Bintang. SYL ini tenang saja. Komentarnya di media sangat datar. Tidak ada perasaan tersinggung atau terlangkahi. Tidak ada siri. Saya hanya bisa menduga-duga. Mungkin Presiden Jokowi menilai Prabowo punya kapasitas di bidang pertanian. Prabowo adalah Ketua Umum Organisasi Tani, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Bertahun-tahun pun sampai sekarang. Pidato swasembada pangan Prabowo selalu berapi-api. Sejak dulu, tapi kan ia Menteri Pertahanan. Apakah karena di dalam pertanian ada unsur ketahanan pangan? Ada sebersit keterangan dari Bapak Presiden bahwa yang mengerjakan sawah baru itu nanti adalah tentara. Apakah tentara mampu? Di jajaran tentara memang ada Batalion Zeni yang tugas utamanya membangun infrastruktur. Batalion itu memiliki kemampuan membangun jalan, jembatan, gedung, bikin sungai, dan seterusnya. Di saat perang sering terjadi ini, jalan dan jembatan dihancurkan musuh yang lagi mundur. Agar tidak bisa dikejar, tentara harus bisa memulihkan jalan dan jembatan itu agar tank dan kendaraan militer bisa lewat. Di Korea Utara lebih mampu lagi. Saya pernah meninjau kota baru di pusat kota Pyongyang. Di situ dibangun 29 gedung pencakar langit, beserta lingkungan perkotaan yang indah, taman-taman dan pencahayaan yang cantik, semua dikerjakan oleh tentara. Adalah juga biasa di sana, kalau di pinggir jalan terlihat banyak tentara memasang kabel, seperti kontraktor, telekomunikasi, atau listrik. Terserahlah, setidaknya pengungkapan program sawah baru di bawah Kementerian Pertahanan ini bisa membuat kita lupa
pada kalung anti-Covid yang lagi digalakan Menteri Pertanian. Kemana-mana SCL mengenakan kalung anti-Covid-19, termasuk ketika ke DPR, sampai-sampai ada anggota DPR yang meminta untuk melepasnya. Ternyata, kalung itu berisi minyak kayu putih di bandulnya. SCL yakin itu bisa menangkal Covid-19. Keyakinan itulah yang banyak dipersoalkan orang. Bisa-bisa masyarakat mengikuti jejak SCL. Padahal, tidak ada dukungan riset ilmiahnya. Tapi SCL sangat pede. Kampanye kalung itu ia anggap sebagai bagian dari tugasnya sebagai Menteri Pertanian. Maksudnya, bukankah pohon minyak kayu putih itu hasil budidaya tani? Bagaimana menurut pendapat Anda?